Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan mencoba membuat review tentang produk ini ya, produknya HNI ya, Androgarbis centella. Nah, ini produknya. Ya, ini komposisinya. Ya, kelihatan enggak ini ya komposisinya? Nah, ini. Komposisinya ini yang pertama itu Androgarbis paniculata ya. Jadi sambiloto ini 175 gram. Imperata cylindrica ini alang-alang 50 mg. Centella asiatica ini ya. Pegagan 25 gram. Nah, kita akan ulas ya. Kalau di sini sih fungsinya untuk secara tradisional untuk meredakan nyeri. Jadi apakah benar seperti itu ya? Kita ulas. Yang pertama yang herbal utamanya ini jelas ini ya. Jadi herbal utama itu herbal yang untuk tujuan khususnya produk tersebut. Ini kan dianggaplah ini formulasi ya, herbal ramuan ini. Jadi dia yang menjadi tulang punggungnya lah di ramuan tersebut. Nah, ini kita bahas tentang sambiloto ya. Sambiloto ini kalau bahasa Mandarinya itu Cuan Sinlian ya. Jadi sambiloto ini masuk kategori herbal untuk membersihkan panas dan menghilangkan racun. Nah, itu spesifikasinya dia. Jadi untuk membersihkan panas dan membuang racun. Sifatnya dia itu pahit rasanya, suhunya dingin, dan aksinya itu yang pertama ini ke usus besar, usus kecil, terus ke paru-paru, dan yang terakhir ke ini, ke lambungnya ya. Ini jadi aksinya dia seperti itu. Kalau melihat sifatnya seperti ini, jelas herbal ini tuh sangat bagus untuk peradangan ya. Jadi herbal-herbal yang pahit dan dingin itu sangat bagus untuk peradangan. Jadi peradangan-peradangan di mana ya, di area-area yang sesuai dengan targetnya, seperti di usus besar. Jadi mungkin ada kasus-kasus seperti ambeien dan sebagainya, itu bisa dikasih ini. Terus yang kedua di paru. Paru ini hubungannya sama tenggorokan. Jadi yang amandel dan sebagainya pakai ini bagus. Terus juga di usus kecil sama usus besar, terus juga di lambung. Jadi ada yang kasus-kasus kayak tipes dan sebagainya, itu juga bisa dikasih ini. Kalau di literaturnya itu fungsi utamanya ini adalah membersihkan panas dan toksik tadi ya. Yang kedua itu untuk ini mengeringkan ya, dia sifatnya itu mengeringkan kelembapan dan menghentikan diare. Nah, itu yang diare yang panas dan sebagainya disertai panas itu bisa pakai ini. Yang selanjutnya fungsinya dia untuk mendinginkan darah. Jadi darah itu kalau terinfeksi sesuatu atau dia itu apa ya, sifatnya itu terlalu panas, maka juga tidak bagus ya, karena bisa mengental, akhirnya menjadi mandek. Nah, seperti itu. Yang terakhir dia untuk menghilangkan dahak. Nah, itu ya, itu tentang ini, tentang sambiloto atau apa ini, Androgarbis. Oke, yang selanjutnya yang herbal kedua ya di komposisi ini adalah ini apa, alang-alang ya. Alang-alang itu Rhizoma imperata ya. Alang-alang itu kalau di literaturnya itu masuk di herbal yang ini, hemostatik ya dia itu. Hemostatik itu ya jelas untuk meredakan pendarahan. Nah, ini meredakan pendarahan. Ya, kalau bahasa pinyinya itu Baimaugen ya dia. Jadi bahasa Cinanya Baimaugen, bahasa Mandarinya. Sifatnya dia itu manis, dingin, dan aksinya mengarah kepada paru, lambung, sama usus kecil. Nah, jadi kalau ada pendarahan-pendarahan di paru-paru dan di lambung, itu pakai ini, pakai apa ini, pakai alang-alang ini.
Aksinya apa ini atau indikasinya dia untuk mendinginkan darah dan ini menghentikan ini apa pendarahan. Jadi kalau ada wasir yang disertai darah dan sebagainya, produk ini bisa dipakai. Terus juga mungkin ini apa mimisen juga bisa dipakai ini atau apa ya bahasanya epitaksis ya, itu bisa dipakai ini. Terus ini juga yang paling penting membersihkan panas dan memprom apa ya meningkatkan urinasi atau perkemihan. Jadi kalau orang itu terkena infeksi saluran kemih itu biasanya dia akan kesakitan kalau waktu pipis atau berkemih. Nah, itu bisa pakai produk ini Androcabis centella ini. Jadi dia sifatnya menguatkan herbal yang Sambiloto tadi, dia melengkapi. Ya, yang terakhir ini seperti tadi membersihkan panas di lambung dan paru-paru. Oke, jadi yang pertama tadi itu sifatnya untuk mengeringkan, ya yang ini cenderung untuk membantu dari Sambiloto tadi itu. Jadi menguatkan Sambiloto, fungsinya Sambiloto. Plus kalau ada pendarahan di situ bisa dipakai ini. Bisa dipakai apa itu si alang-alang ini. Jadi secara sifat alaminya dia memang herbal hemostatik atau penghenti pendarahan. Oke, herbal yang terakhir itu pegagan. Pegagan ini kalau bahasa Mandarinnya itu Jiswecao ya, Jiswecao atau herbal centella. Itu masuk kategori sama seperti Sambiloto atau Chuan Xin Lian tadi itu. Dia masuk kategori herbal pembersih panas plus penghilang racun. Nah, itu. Ini ya sifat sifat si pegagan ini manis dan agak ini akrit ya. Akrit itu agak pedes ya. Jadi pahit agak pedes. Terus suhunya dingin. Ya arah kerjanya ini banyak ini dari liver, limpa, paru, terus kandung kemih, terus apalagi ini usus kecil dan usus besar. Jadi lengkap ya, mulai dari tengah sampai bawah, atas tengah bawah kena semua. Secara umum memang ini ya, dia sifatnya di sini karena dosisnya kecil, maka dia hanya sifatnya sebagai pelengkap saja. Jadi lengkap saja. Jadi secara umum fungsinya dia itu untuk membersihkan panas, terus menghilangkan bengkak, juga untuk mempercepat aliran darah bisa, membersihkan lembab panas bisa, mendinginkan darah, termasuk juga ini menghentikan pendarahan seperti Baimogen atau alang-alang tadi bisa. Terus ini juga dia mencerahkan mata, jadi membuat mata lebih cerah, nah, seperti mengobati atau inilah meningkatkan pandangan bisa. Terus dia mendinginkan liver juga bisa, jadi seperti itu. Jadi kombinasi dari 3 herbal ini memang sifatnya lebih condong ke arah suhu dingin ya. Nah, cuma yang harus diperhatikan dari tiga herbal ini tuh yang pertama itu dia sifatnya itu yang Sambiloto itu pahit. Yang kedua ini juga ada ya juga dingin pahit juga, dingin agak manis ya, agak manis. Cuma dingin juga. Terus yang ketiga ini yang pegagan ini pahit-pahit agak pedes juga, tapi juga dingin juga. Makanya kalau herbal ini dipakai untuk orang-orang yang sifatnya itu mengalami kelemahan limpa, itu bukan malah menyembuhkan, tapi malah membuat dia menjadi parah. Jadi hati-hati untuk penggunaan ini ya. Jadi untuk peradangan oke dibuat. Ini sesuatu yang peradangan, ada pendarahan dan sebagainya. Cuma kalau orangnya itu disertai diare dan sifatnya itu lemes, terus ada mualnya, sebaiknya jangan pakai ini karena dia akan memperparah. Jadi memang pengetahuan seperti itu memang harus ketahui secara menyeluruh. Jadi untuk meresepkan itu ndak mudah. Artinya harus memahami kondisi si sakit. Jangan hanya melihat indikasi di sini di kemasan botolnya aja tanpa
disertai ilmu secara menyeluruh. Maka nanti bukan malah mengobati tapi malah membuat penyakit semakin parah. Oke, gitu aja. Terima kasih.